Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then good morning everyone. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita telah membahas ringannya salat bagi orang yang sakit, sekarang kita akan membahas mengenai ringannya salat bagi musafir. Tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas materi ini, anak-anakku sekalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan musafir? Apa sih yang dimaksud dengan musafir? Oke, musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Oke, jadi orang yang sedang melakukan perjalanan. Lebih singkatnya seperti itu. Oke, contoh-contoh orang yang sedang musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan laut atau perjalanan udara ataupun perjalanan darat. Oke, tapi anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui syarat orang disebut musafir itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah keluar dari daerahnya, dan yang ketiga adalah apa? Ayo, yang ketiga adalah, tahu nggak? Oke, memiliki jarak tertentu. Oke, jadi kalau anak guru sekalian, Pak Guru, saya dari rumah mau ke pasar, apakah di perjalanan tersebut saya digolongkan termasuk musafir atau enggak? Enggak ya anak-anak sekalian. Jadi musafir itu memiliki jarak tertentu. Oke. Terus bagaimana Pak Guru? Misalnya saya menggunakan Hiraisin dari Konohagakure ke Amigakure, itu termasuk ini enggak? Musafir enggak? Nah, itu enggak termasuk ya anak sekalian, itu hanya cerita fiksi dari anime. Oke. Kembali ke topiknya. Oke. Anak-anak sekalian, ketentuan-ketentuan dalam meruksah salat bagi musafir. Ruksah itu adalah meringankan atau keringanan. Dalam keringanan salat dan musafir itu kita akan bahas. Oke. Yang pertama, ada yang disebut dengan salat jamak dan ada yang disebut dengan salat kasar. Oke. Menjamak salat dengan mengkasar salat. Oke. Adapun dalam meruksah salat itu atau meruksah salat itu kita memiliki beberapa. Yang pertama adalah mengkasar salat, yang kedua menjamak salat, yang ketiga salat di kendaraan, dan yang keempat tayamum. Oke. Ini adalah keringanan-keringanan dalam melaksanakan salat apabila seorang dalam keadaan musafir. Oke. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengkasar salat. Atau apa sih yang dimaksud dengan mengkasar salat? Jadi mengkasar salat ini adalah meringkas salat. Oke. Meringkas salat seperti apa Pak Guru? Oke. Contohnya, salat yang seharusnya 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Oke. Contohnya apa? Oke. Salat apa? Salat fardu apa yang jumlahnya 4 rakaat? Oke. Yang pertama adalah salat zuhur, yang berikutnya adalah salat azhar, dan yang terakhir adalah salat isya. Oke. Salat-salat ini bisa kita kasar atau kita ringkas menjadi 2 rakaat. Oke. Lalu bagaimana dengan salat maghrib Pak Guru, salat subuh, dan salat-salat lainnya, apakah bisa dikasar? Jadi yang hanya bisa dikasar adalah salat yang bilangannya 4 rakaat ya. Kalau salat 2 rakaat nggak bisa kita ringkas menjadi 1 rakaat, ataupun salat 3 rakaat nggak bisa kita ringkas menjadi 2 atau 1 rakaat. Oke. Paham anak-anak? Oke. Adapun dalil mengenai meringkas salat tersebut ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 10, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, itu untuk poin yang pertama. Oke. Terus syarat-syarat dalam meringkas meringkas salat itu apa saja? Oke, jadi seorang dalam keadaan musafir itu sehingga dia tidak bisa untuk berlama-lama dalam keadaan berdiri atau sukat tertentu, maka dia bisa melakukan yang namanya mengkasar. Oke. Yang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menjamak salat. Menjamak salat itu apa Pak Guru? Oke, menjamak salat itu adalah menggabungkan 2 salat. Oke, menggabungkan 2 waktu salat di dalam 1 waktu. Oke. Ringkasnya seperti itu. Oke. Salat apa saja yang bisa digabungkan? Yang pertama adalah salat zuhur dengan salat asar. Oke. Dan yang berikutnya adalah salat maghrib dengan salat isya. Oke. Terus bagaimana sih Pak Guru cara menggabungkan salat tersebut? Oke. Jadi dalam menggabungkan salat tersebut ada yang namanya jamak
takdim dan jamak takhir. Oke. Untuk pada saat jamak takdim adalah menggabungkan dua waktu salat yang dimana salat tersebut didahulukan atau dikerjakan di waktu yang pertama. Contohnya jamak takdim adalah kita ingin melaksanakan sholat duhur dengan sholat asar, tapi kita lakukan di waktu sholat duhur. Nah, itu yang dimaksud dengan jamak takdim, atau menggabungkan waktu sholat didahulukan atau di waktu yang pertama. Sedangkan jamak takhir adalah di waktu kedua. Contohnya seperti apa? Kita melaksanakan sholat duhur dengan sholat asar di waktu sholat asar. Jadi kita hanya bisanya di waktu sholat asar, karena kita tidak melakukannya didahulukan, berarti kita lakukan diakhirkan atau di takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Oke? Paham? Oke. Adapun ayat-ayat mengenai menjama atau menggabungkan salat tersebut ada dalam hadis muttafaqun alaih, dan artinya jadi ada dalilnya ya anak-anakku sekalian. Mungkin hanya itu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk materi mengenai ringannya sholat bagi musafir. Untuk tugasnya anak-anak sekalian, silahkan dilihat di sini tugasnya. Silahkan diperhatikan. Ini kapannya dikumpul? Nanti Pak Guru beritahu via WA. Jadi Pak Guru beritahu mengenai teknis pengerjaan soalnya, penjawabannya soalnya, dan kirimnya lewat apa. Thank you for watching anak-anakku sekalian, and then minallahil musta'an wa litiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.